Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Purwokerto, Ibu Hajar Fitriah SPD, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Purwokerto yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa mengikuti acara yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya Nur Kholis Setiawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya biar tidak lemes kita yel-yel dulu. Kalau saya bilang SDN Purwokerto jaya, 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 seperti itu ya. SDN Purwokerto jaya, Jaya. terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu ada intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keterampilan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru adalah mengetahui apa bakat, minat, dan potensi peserta didik kita, kemampuan dari peserta didik kita yang bermacam beragam harus kita ketahui lebih awal dulu. Dan kita harus selalu mendahulukan kebahagiaan peserta didik kita, keceriaan setiap harinya, agar apa? Mereka bisa tumbuh sebagai manusia yang bisa memanusiakan manusia, yang bisa menghormati orang lain. Kita tahu bersama bahwa zaman ini kita mengenal degradasi moral, penurunan moralitas karakteristik dari anak didik kita. Selanjutnya ini akan kita pelajari bersama pada siang hari ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma, selanjutnya ada disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru itu? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan berdiferensiasi. Sudah paham ya Bapak Ibu? Apa itu pembelajaran dengan berdiferensiasi? Mungkin bisa tolong untuk Bapak Mas Bukan, apa itu pembelajaran dengan diferensiasi? Terima kasih atas waktunya kepada saya, menghormati Ibu calon guru penggerak, Ibu Nur Kholis, dan Ibu Kepala Sekolah SDN Purwokerto 3 dan serta peserta di seminasi. Ya, mungkin sedikit saja tentang berdiferensiasi itu adalah kita istilahnya adalah mensempurnakan lagi pembelajaran yang ada di lembaga
disesuaikan dengan kebutuhan atau kebudayaan yang ada di lembaga itu sendiri. Jadi secara konkretnya adalah menyederhanakan atau membuat nyaman agar kurikulum ini berjalan di lembaga itu sendiri sesuai dengan keadaan suatu lembaga. Terima kasih. Terima kasih, beri aplaus untuk Bapak Mas Susan. Beliau adalah GP, ya, guru penggerak angkatan 4 dari sekolah kita, ya, senior dari saya dan Ibu Kusmiaro. Terima kasih. Ada yang bisa menambahkan pendapatnya, Bapak Ibu? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Bu Yaro? Bisa maju Bu Yaro, kita tolong. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya berpendapat saja Bu Nurhalis mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam memenuhi kebutuhan pelajar siswa, minat pelajar siswa, dan juga profil siswa yang ada di lembaga. Dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa, ini seorang guru memetakan kebutuhan belajarnya sesuai dengan ada 3 ya. Satu, apa yang Bapak itu boleh? Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan kesiapan ya, kesiapan belajar. Yang kedua adalah minat, yang ketiga adalah profil. Nah, di sini peran seorang guru memetakan ketiga itu dengan sebaik-baiknya agar kebutuhan yang diinginkan oleh murid itu terpenuhi. Nah, di sini juga seorang guru itu juga melakukan pembelajaran diferensi dengan 3 macam, 3 strategi ya, yaitu strategi diferensiasi konten yang mana materi yang ini sering oleh Bapak Ibu lakukan. Yang kedua adalah diferensiasi proses ya, proses. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, ini produk, ini biasanya Bapak Ibu juga melakukannya di dalam sekolah. Secara tidak langsung kita itu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, hanya saja tidak secara maksimal, itu saja ya. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi ini bentuk penilaiannya itu sesuai yang ada dalam kurikulum. Itu ada bentuk apa itu penilaian awal atau diagnostik awal. Yang kedua adalah penilaian proses, di mana penilaian proses ini ada formatif, sumatif, itu adalah penilaian proses, dan yang ketiga itu adalah penilaian berkelanjutan atau penilaian berjenjang. Hanya itu saja Bu Nurhalis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan buat Bu Yaro. Super sekali jawabannya, ya. Betul sekali, pembelajaran dengan berdiferensiasi itu adalah sesuai dengan kebutuhan murid kita, sesuai dengan kesukaan anak-anak, bakat minatnya dan potensinya apa. Ya. Ya, ini ya. Yang pertama ada prinsip pembelajaran paradigma baru, yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini, di mana pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian setiap murid, yaitu kebutuhan belajar dan perkembangannya. Harapannya perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi sehingga murid dapat mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Jadi seperti di sekolah kita ya, anak-anak itu yang mana di sekolah kita ini sudah diterapkan anak-anak yang suka menyanyi
menyanyi. Untuk menari kemarin itu sudah banyak tampilan-tampilan dari anak-anak. Ada juga yang pantomim. Jadi ada yang di akademik itu ada yang MIPA ya, kemarin itu sudah ada. Ada juga nanti mungkin bisa ada kompetensi yang lainnya yang diciptakan oleh anak-anak. Jadi tugas kita memfasilitasi, memprioritaskan kebutuhan murid. Yang kedua yaitu membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Murid mempunyai fisik, mental, pikiran yang akan terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran yang mengembangkan pola pikir tumbuh, growth mindset. Murid mengetahui apa yang dipelajari, mengelola tantangan, dan melakukan refleksi atas pengalaman belajarnya. Tugas guru yaitu membantu murid menemukan dan memotivasi internal serta kepercayaan dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi setiap anak itu memang berbeda-beda karakteristiknya, cara belajarnya. Ada yang di kelas kita itu anaknya kadang tidak memperhatikan, tapi dia merekam, dia itu apa-apa gak perlu, gak tidak memperhatikan, tapi ketika ditanya dia itu bisa menjawab. Ya, ini termasuk apa Bapak Ibu? Hal yang seperti itu. Nggih, audiotori. Ada yang suka anak-anak itu belajarnya pakai video pembelajaran. Kalau seperti itu kira-kira pembelajarannya dengan apa Bapak Ibu? Nggih, visual ya. Terus ada lagi yang kesukaannya sama Pak Reo ya, olahraga. Ayo Bu, bermain Bu. Nah, lompat sana, lompat sini. Berarti apa Bapak Ibu? Iya, kinestetik, betul sekali. Jadi tugas kita yaitu kita harus bisa memberikan bimbingan kita, panduan kita kepada anak-anak agar bisa mengembangkan kemampuannya. Ya, minat belajarnya pada apa anak-anak itu? Oh, ternyata ini audiotori. Oke, kita bisa mendengarkan lagu-lagu seperti itu. Ada yang visual, berarti anak-anak suka kita bawakan gambar-gambar, video, ataupun bisa kita keluar dengan melihat langsung keadaan alam juga bisa seperti itu. Untuk kinestetik mungkin kita bisa mengajaknya lompat-lompat dalam kelas sebelum pembelajaran, ya, bernyanyi dengan gerakan atau ice speaking lainnya yang bisa membuat anak-anak itu termotivasi dari dalam diri tanpa ada paksaan untuk belajar. Ini kita rasa sangat sulit ya sebenarnya ya untuk menumbuhkan motivasi belajar dari diri sendiri. Jangan dari murid kita, dari kita sendiri saja. Kita refleksi diri dari kita sendiri saja. Itu juga kalau dibilang kita belajar, mungkin kalau tidak ada kata tekanan, nah itu tidak bisa kita semangat belajar dengan sendiri. Seperti itu memang jarang terjadi. Selanjutnya, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Guru mengembangkan kecakapan berpikir murid dengan penguatan literasi teks. Guru menumbuhkan kecakapan sosial emosional murid dengan mengapresiasi proses belajar, berempati, bekerja sama, dan sikap saling membantu antar murid. Jadi di sini kita masuk pada perkembangan kognitif dan karakter murid. Nah, seperti tadi di awal bahasanya sudah disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, ini yang ditekankan yaitu pendidikan karakter saat ini. Ya, kita ketahui bersama
di sana sini kita lihat paradigma yang baru terhangat saat ini itu ada kasus unjuk rasa ya yang kemarin itu. Apakah kita sebagai guru naluri hati kita bagaimana saat itu ketika mendengarkan kasus-kasus mahasiswa yang sudah mengapresiasikan suaranya melalui demo itu, apakah pendidikan karakter yang kita terapkan kepada anak didik kita itu sudah mencapai yang kita targetkan kira-kira Bapak Ibu? Dengan mahasiswa pelajar yang seperti itu merusak fasilitas umum seperti itu, apakah mencerminkan profil pelajar Pancasila? Kira-kira Bapak Ibu? Suaranya mana Bapak Ibu? Tidak. Oh tidak, iya, tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru. Memang tidak mudah membina karakter positif dari murid-murid kita, ya memang sangat tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Jadi memang harus dibentuk dengan kebudayaan yang positif. Selanjutnya ada menyesuaikan konteks kehidupan murid. Guru membantu murid mengenal konteks diri dan lingkungannya. Murid berpartisipasi dalam kegiatan adat atau budaya sebagai proses belajar murid. Nah, ini di sekolah kita sudah kita jalankan ya Bapak Ibu ya, budaya yang ada di sekolah kita, misalnya istighosah setiap Jumat Legi, ya. Terus ada lagi kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ini merupakan akar budaya dari nenek moyang yang harus kita wariskan. Karena apa? Di sana juga mengandung nilai-nilai kebaikan untuk anak didik kita sebagai pembentukan karakter. Dengan adanya kita terus selalu memberdayakan budaya positif di sekolah, nah anak-anak akan terus teringat, bahkan nanti di masyarakat mereka sudah punya pengalaman. Oh dulu itu waktu di sekolah pernah diajarkan istighosah. Istighosah itu membaca istighfar, membaca hamdalah, membaca ini. Jadi ketika mereka kembali ke masyarakat nanti menjadi seorang pemimpin, dia insya Allah pasti akan bisa merealisasikan ilmu yang sudah didapatkan. Jadi tidak akan kaget, tidak akan gimana ya, nervous, tidak akan grogi. Insya Allah sudah siap terjun di masyarakat. Begitu juga dengan kegiatan Maulid Nabi. Kegiatan Maulid Nabi ini sepertinya simpel untuk anak-anak. Mungkin anak-anak belum bisa mendalami langsung, ya. Sebenarnya untuk kegiatan Maulid Nabi itu kan yang pertama menciptakan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan bisa menambah kecintaan kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memberikan teladan beliau. Nah, kita bisa mencontoh teladan beliau dengan cara apa? Kita mungkin bisa memberikan cerita-cerita Islami tentang pribadi beliau, sosok beliau yang paling penyabar, yang paling taat ibadahnya. Jadi seperti itu kita bisa mengambil karakter positif dari beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, dalam pembudayaan budaya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ada mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Penting bagi guru untuk membangun kesadaran murid pada masa depan yang berkelanjutan. Misalnya, guru membantu murid menemukan pemahaman bermakna dan relevan bagi dirinya saat ini dan untuk masa depannya. Jadi, anak-anak
sebisa kita itu bisa memberikan suatu kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Coba lemas, selamat pagi anak-anak. Pinter, mana semangatmu? Mana? Oke, pagi ini sebelum kita memperoleh materi, Bu Olis mau menjelaskan tentang keyakinan kelas ya. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa? Tahu? Apa keyakinan kelas itu? Apa ayo? Siapa yang tahu? Disiplin, pinter. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Ya, tahu ya kalau peraturan ya? Nah, bedanya apa? Keyakinan kelas, pinter, hebat. Keyakinan kelas itu harus diyakini dari nilai-nilai kebaikan, kebajikan. Jadi kita nanti membuat keyakinan kelas ya. Kelas 1 harus punya keyakinan kelas. Kenapa kok harus dilaksanakan? Biar disiplin, biar tambah patuh, tahu tanggung jawab ya. Kita akan nanti menulis bersama ya di kertas sticky note ini ya. Jadi silakan ditulis ya, ditulis keyakinan kelas kita. Kalau sudah nanti dikumpulkan di mana Ata? Dikumpulkan di mana nanti? Iya, di depan ya. Oke, sekarang silakan kita tulis dulu, terus kita tempel. Setelah itu kita ambil semuanya ya. Ini yang cewek tak kasih pink mau ya? Oke. Ya, bentar. Silakan ditulis. Yuk, silakan ditulis. Birunya habis. Ya, ayo. Silakan ditulis. Ya. Warnanya habis. Ya, silakan ditulis dulu. Duduk manis. Ya. Ya. Birunya habis. Birunya habis. Di bawahnya. Situ. Nah, di sini. Oke. Ya, pinter. Dikasih namanya sendiri, hebat. Ya, di sini. Pinter. Pensilnya. Ya. Oke. Pakai dulu sekarang. Campur? Oke, kalau sudah silakan ditempel di depan. Yang atas di sini kan. Nah, biar gantian. Assalamualaikum. Nama saya Dafa. Nama saya Risa. Nama saya Ais. Nama saya Kami. Saya Sona. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya senang. Saya dapat disiplin dengan belajar dengan tanggung jawab. Hidup rukun. Saling menghormati. Ya. Terima